Dan tidak boleh memang ketika digambarkan atau difilmkan, divideokan seperti ini bentuknya, wajahnya seperti ini, rupanya seperti ini, haram hukumnya, tidak boleh. Kenapa? Demi memuliakan Nabi. Ketika Nabi Muhammad SAW sudah wafat, sudah meninggal, maka tidak boleh dikenang, dihormati dengan cara-cara digambarkan fisiknya seperti ini, seperti bulan ini. Itu khusus untuk Nabi. Adapun selain Nabi maka tidak ada masalah. Kalau kita melihat film-film dokumenter sejarah Nabi mulai beliau lahir sampai beliau wafat, di situ ada para sahabat Abu Bakar, Umar, Utsman. Ketika difilmkan, maka mencari pengganti sebagai bintang film di situ, maka disamakan sebagai Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, maka tidak masalah. Tapi kalau itu nanti ditasabuhkan, diserupakan dengan Nabi, haram hukumnya. Kenapa? Maka dari situlah untuk menjaga martabat kehormatan Nabi di hadapan manusia. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala. Allah di saat-saat ini telah memberikan pada kita banyak rahmat. Di antara rahmatnya yang mungkin saat ini kita rasakan adalah Allah menurunkan air hujan kepada kita semuanya. Air hujan yang bisa memberikan manfaat kepada makhluknya, baik manusia, baik itu tumbuh-tumbuhan maupun binatang-binatang ternak. Di antara rahmat inilah maka kita sepantasnya untuk senantiasa mengingat Allah. Senantiasa kita berdoa apabila diturunkan hujan, maka kita ingat kepada Allah Subhanahu wa taala dengan kita berdoa, Allahumma shayyiban nafi'a. Semoga Allah senantiasa memberikan manfaat dari air hujan yang Allah turunkan. Para jamaah, Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak terasa hari demi hari, waktu demi waktu, dengan silih bergantinya siang dan malam, berputarnya bulan, Allah takdirkan kita bisa menemui di bulan Rajab, yang dimana bulan Rajab ini merupakan di antara bulan yang Allah sucikan dari 4 bulan, sebagaimana yang diterangkan oleh Allah di dalam ayatnya yang mulia di dalam surat At-Taubah, surat yang ke-9 ayat yang ke-36. Di antara hitungan bulan yang Allah ciptakan ada 12 bulan. Di antara 12 bulan itu ada 4 bulan yang Allah sucikan, yang Allah haramkan, yaitu di antara 4 adalah bulan Dzulqa'dah, bulan Dzulhijjah, bulan Muharram, dan juga bulan Rajab. Di antara bulan Rajab ini diletakkan oleh Allah di tengah-tengah antara bulan Jumadil Akhir dan Sya'ban. Jadi kalau kita rasakan, kita tidak terasa kita sudah masuk di penghujung, mendekati bulan Ramadan, tinggal 1 bulan lagi kita akan dipertemukan dengan izin Allah dengan bulan Sya'ban, maka otomatis kita akan kembali lagi berkumpul dengan bulan Ramadan yang insya Allah kita harapkan dalam melaksanakan kita berbagai amal kebaikan. Para jamaah Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka sudah tentunya kalau di bulan Rajab ini maka kita sudah betul-betul mempersiapkan diri kita melaksanakan banyak ketaatan amal ibadah, berusaha untuk kita semakin dekat kepada Allah, banyak kita bertobat, banyak kita istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga di bulan suci ini, bulan yang Allah haramkan ini, maka akan semakin dilipat gandakan pahala kita. Dan sebaliknya ketika orang berbuat maksiat di bulan-bulan yang haram atau bulan-bulan yang disucikan oleh Allah, maka akan semakin besar dosanya daripada bulan-bulan yang lainnya. Begitulah yang disampaikan oleh Abdullah bin Abbas radhiyallahu ta'ala anhu ketika Nabi Muhammad SAW menyampaikan az-zaman
Qad istadara kayhadi ma khalaqas samawati wal arda minha arba'atu huruf. Ketika zaman ini bergulir, berjalan, di saat itulah Allah menciptakan langit dan bumi, kemudian di antara langit dan bumi muncullah matahari dan bulan. Kemudian mereka berputar sesuai dengan orbitnya. Kemudian di antara bulan tersebut Allah tentukan ada 12 bulan. Maka 12 bulan itu ada 4 bulan yang Allah haramkan, yang Allah sucikan. Maka para ulama menjelaskan yang dimaksud, yang diharamkan oleh Allah adalah haram untuk berperang, haram untuk menumpahkan darah, haram untuk berbuat maksiat, melakukan berbagai bentuk kemungkaran dan dosa-dosa yang itu melanggar aturan-aturan Allah. Maka itulah makna yang dimaksud disucikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka para jamaah Bapak Ibu yang dimulakan oleh Allah Subhanahu wa taala, oleh sebab itu kita sebagai orang yang beriman tentunya kita akan memuliakan bulan-bulan haram ini, kita menjaga dengan baik, dengan senantiasa kita tetap menjaga amal ibadah kita, meningkatkan kualitas iman kita, senantiasa kita dekat kepada Allah dan berusaha untuk membersihkan dosa-dosa kita dengan banyak kita bertobat, beristighfar kepada Allah, dan kita hindari perbuatan dosa. Para jamaah Bapak Ibu yang dimulakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita akan melanjutkan kajian kita yang insya Allah sudah menjadi tema kita secara berurut, secara tematik, dan kita masih mengkaji bab tentang orang-orang yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala dan para malaikatnya, terutama orang-orang yang didoakan oleh para malaikat. Kemarin kita sudah menjelaskan di antara ciri orang-orang yang didoakan oleh para malaikat adalah mereka yang senantiasa bersolawat kepada Nabi, mendoakan Nabi Muhammad SAW dengan sebaik-baik doa. Maka sudah kita jelaskan dan kita kupas bahwa Allah sendiri sudah memberitahukan kepada orang yang beriman bahwa siapapun orang yang memuliakan Rasulnya, utusannya, maka akan dimuliakan oleh Allah dan para malaikatnya. Kita sebagai orang mukmin sudah tentunya kita punya Nabi, Nabi kita yang mulia, Nabi yang akan memberikan syafaat kita dengan izin Allah nanti pada hari kiamat. Nabi menjadi teladan bagi seluruh kehidupan manusia di muka bumi ini. Nabi yang menjadi idola kita dan seluruh orang-orang muslim di muka bumi ini. Maka hendaknya senantiasa kita untuk terus mengingat, memuliakan, mengagungkan, dan mencintai beliau. Maka hal ini dijelaskan di dalam Al-Quran, di dalam surat Al-Ahzab, surat yang ke-33, ayat yang ke-56. Allah berfirman, Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi, ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Sesungguhnya Allah, para malaikat-malaikatnya, mereka para malaikatnya semuanya bersolawat kepada nabinya yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Maka dari situlah Allah memanggil kepada orang yang mengaku beriman, ya ayyuhalladzina amanu, siapapun yang mengaku beriman, shallu alaihi wasallimu taslima. Hendaknya kalian semuanya bersalawat kepada Nabi dengan salawat sebaik-baiknya, dengan senantiasa memuliakannya, dengan senantiasa engkau memujinya dan mendoakannya. Terkait dengan ayat ini para jamaah Bapak Ibu, maka kita sebagai orang mukmin, meskipun kita hidup di akhir zaman, antara kehidupan kita dengan Nabi kita yang mulia Muhammad SAW ini berapa jaraknya? 14 abad atau 15 abad sekarang kita sudah memasukinya. Kurang lebih 1500 tahun kita ditinggalkan oleh Nabi kita yang mulia. Kita tidak tahu seperti apa fisik bentuk jasad Nabi, rupa wajah Nabi seperti apa, kita tidak tahu. Dan tidak boleh memang ketika digambarkan atau difilmkan, divideokan seperti ini bentuknya, wajahnya seperti ini, rupanya seperti ini, haram hukumnya, tidak boleh.
Kenapa? Demi memuliakan Nabi. Ketika Nabi Muhammad SAW sudah wafat, sudah meninggal, maka tidak boleh dikenang, dihormati dengan cara-cara digambarkan fisiknya seperti ini, seperti fulan ini. Itu khusus untuk Nabi. Adapun selain Nabi, maka tidak ada masalah. Kalau kita melihat film-film dokumenter itu, sejarah Nabi mulai beliau lahir sampai beliau wafat, di situ ada para sahabat Abu Bakar, Umar, Utsman. Ketika difilmkan, maka mencari pengganti sebagai bintang film di situ, maka disamakan sebagai Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, maka tidak masalah. Tapi kalau itu nanti ditasabuhkan, diserupakan dengan Nabi, haram hukumnya. Kenapa? Maka dari situlah untuk menjaga martabat kehormatan Nabi di hadapan manusia semuanya. Bagi mereka yang tidak pernah bertemu Nabi, maka tidak boleh kemudian menggambarkan sosok Nabi, difilmkan, divideokan seperti ini, sebagaimana bintang film yang lain atau film-film yang lain. Jadi para jamaah Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka kita akan melanjutkan kajian kita ini di antara bentuk-bentuk cara-cara kita memuliakan, menghormati Nabi kita yang mulia Muhammad SAW adalah apa? Banyak bersolawat. Maka sampai Nabi mengatakan, aksiru alayya salatan yaumal jum'ah. Di dalam hadis sahih, perbanyaklah kalian untuk bersolawat kepadaku, terutama di hari Jumat. Pada hari Jumat kita memperbanyak salawat. Kenapa? Karena hari Jumat adalah hari yang diagungkan oleh Allah. Di antara hari-hari yang lain ada 7 hari, maka 1 hari adalah hari Jumat. Dan itu hari besar umat Islam. Bahkan hari Jumat adalah hari memanen pahala. Bukan hanya salawat saja. Perbanyak kita untuk berzikir, perbanyak kita untuk beristighfar, perbanyak kita untuk bersedekah, perbanyak kita untuk beribadah sholat, dan juga perbanyak ibadah-ibadah yang lain. Bahkan sampai-sampai di hari Jumat saja doa bisa-bisa kita dikabulkan oleh Allah. Dan itu sangat diijabahi terutama di akhir, di waktu asar. Maka setiap orang berdoa pada hari Jumat 1 jam sehatan, 1 jam setelah asar itu kita berdoa. Ada waktu yang betul-betul diijabahi oleh Allah tatkala kita memohon kepada Allah. Begitu mulianya hari Jumat. Maka di situ juga Nabi menyandingkan, jangan lupa engkau bersolawat kepadaku pada hari Jumat, di samping ibadah-ibadah yang lain. Masya Allah, sampai seperti itu. Hari yang mulia, hari yang Allah agungkan pada hari Jumat, di situ juga Allah menganjurkan kepada nabinya untuk memerintahkan kepada para sahabat-sahabatnya dan pada umatnya untuk memperbanyak sholawat. Tentunya hari-hari biasa pun ya tetap kita bersolawat. Kenapa? Karena tidak ada ruginya kita bersolawat kepada Nabi. Bahkan untungnya besar. Kemarin kita jelaskan, orang yang bersolawat kepada Nabi 1 kali saja, ini bisa mendapat kebaikan yang besar. Diangkat derajatnya 10 kali lipat, dihapus dosa-dosanya 10 dosa kesalahan kita. Itu ketika kita bersolawat kepada Nabi sekali saja. Kenapa? Ini sebagai bentuk kecintaan kita kepada Nabi. Meskipun kita belum pernah bertemu dengan Nabi, dengan kita mengingat, mengenang Nabi, dengan kita bersolawat kepada Nabi, mendoakan Nabi, maka itu tandanya cinta kita kepada Nabi itu sampai. Nabi mengatakan dalam hadis yang lain, "Shallu alayya haitsu ma kuntum, fa inna sholatukum tablughuni." Bersolawatlah kalian kepadaku meskipun kalian belum pernah bertemu dengan diriku, maka sholawatmu akan nyampe kepadaku. Ingat, meskipun Nabi kita yang mulia, rohnya yang
suci ini bersanding dengan Allah. Siapapun umat yang bersolawat kepada Nabi, sampai kepada Nabi, disampaikan oleh Allah kepada Nabi. Oh, ini si fulan telah mendoakan engkau, oh si fulan telah memuji engkau, oh si fulan telah menyanjung engkau, wahai Muhammad. Itu disampaikan kepada Nabi. Meskipun beliau sudah meninggal dunia, tapi sampai. Meskipun beliau sudah meninggal dunia, rohnya yang suci itu bersanding dengan Allah, dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Jadi para jamaah Bapak Ibu rahimani wa rahimakumullah azza wa jalla, itu kemuliaan tatkala kita bersolawat kepada Nabi. Maka yang kedua, kita senantiasa untuk terus menjalankan sunnah-sunnahnya yang ditinggalkan oleh Nabi kepada kita. Tatkala kita nggak pernah bertemu dengan Nabi, bagaimana cara Nabi makan, bagaimana cara Nabi tidur, bagaimana cara Nabi sholat, bagaimana tata cara Nabi ibadah-ibadah yang lain. Tapi Nabi sudah meninggalkan apapun yang diperbuat oleh Nabi. Bahkan sampai ucapan Nabi pun ditulis. Perbuatan Nabi, sikap Nabi, akhlak Nabi, semuanya ditulis dalam hadis-hadis yang dikumpulkan oleh para ulama hadis. Bukhari, Muslim, Imam Ahmad, Imam Nasai, Imam Ibnu Majah, Imam Baihaqi, Imam Ahmad dari Qutni, dan masih banyak lagi ulama-ulama hadis. Semuanya itu sudah dikumpulkan. Sunnah-sunnah Nabi, tradisi, kebiasaan, fisik, perbuatan, sikap, sifat, ucapan, semuanya ada. Tinggal mau nggak kita mau mempelajari dan kita mengamalkan. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna